Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nila. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi, kemudian struktur dan kebahasaan teks berita. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Dalam proses pembelajaran berita, kamu harus memahami unsur-unsur beritanya terlebih dahulu ya. Di sini unsur-unsur berita itu disebut dengan 5W plus 1H, atau di dalam bahasa Indonesia bisa disimpulkan menjadi adik Simba. Apa itu 5W1H? Mari kita pelajari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita lebih lengkapnya. Unsur-unsur berita yang pertama adalah what. What berarti berita berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Contoh dari pertanyaan, berita apa yang terjadi? Dan yang kedua adalah where. Where berarti di mana. Berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Jadi di mana berita itu terjadi. Yang ketiga adalah when. When berarti berita menyebut waktu kejadian peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat adalah who. Who berarti siapa. Berita memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Orang-orang tersebut diberitakan oleh pembuat berita. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Terus yang kelima adalah why. Why itu mengapa. Berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah how. How itu bagaimana. How menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Contoh pertanyaan dari how adalah bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di dalam bahasa Indonesia keenam pertanyaan itu bisa dijadikan satu menjadi adik Simba, yang mana A adalah apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan banyak adalah bagaimana. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang kedua, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Yang pertama ada langkah-langkah menyimpulkan. Dari sini simpulan sendiri itu adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Di sini ada langkah-langkah menyimpulkan, yaitu 1. Mendengarkan atau membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok, yaitu unsur 5W1H atau adik Simba. Yang ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang tadi ya. Jadi ke 5W1H tadi kamu jadikan satu menjadi paragraf dan menyimpulkan isi berita dalam bentuk dari tadi. Jadikan jawaban-jawaban dari pertanyaan 5W1H tadi menjadi satu paragraf. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam menyimpulkan teks berita. Berikut kita akan masuk ke tanggapan berita.
Tanggapan merupakan sebutan terhadap peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan logis. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju dan tidak setuju, suka atau tidak suka, bisa juga kita menambah pendapat dari orang lain. Tanggapan harus disampaikan secara objektif dan tidak memihak berita, dan disertai dengan alasan yang logis. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu ada dua. Yang pertama adalah isi atau unsur berita, terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Yang kedua, bahasa berita, terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Di sini ada contoh dari sebuah tanggapan, yaitu isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas. Bahkan informasinya lebih lengkap daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio. Ini adalah sebuah contoh dari menanggapi sebuah televisi ya, berita di televisi. Nah, untuk latihan kalian bisa membuat tanggapan dari melihat berita di televisi ya. Berikutnya adalah kita masuk ke penyampaian berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kamu tidak perlu menghafalkan semua isi berita tersebut. Kamu cukup memahami unsur-unsur berita tersebut dan menceritakannya dengan kata-kata kamu sendiri ya. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting untuk menceritakan kembali isi berita tersebut. Berita tersebut dapat disampaikan secara benar dan ringkas apabila kamu memahami unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yang tadi ya, 5W1H. Jadi unsur berita itu bisa dijadikan untuk menyampaikan sebuah berita secara ringkas dan jelas. Sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Jika kurang paham, tolong tanyakan di nomor WA Bunila yang sudah saya berikan sebelumnya, atau di pertemuan berikutnya kalian bisa bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.